Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bersukacita pagi hari ini kita kembali boleh datang untuk membangun mezbah doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sadar kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena Tuhan. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada hal lain yang termulia, yang terindah, yang kita dapat lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan itu, selain kita mau persembahkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Lewat apa? Lewat pujian, penyembahan kita. Pastikan bahwa hidup kita ini adalah benar-benar penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kasih senyum dulu ya, kasih senyum. Jika ada teman di samping kiri atau samping kanan di ruangan itu, nah tatap dia dan berikan senyum yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian tetaplah bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Hidup adalah penyembahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Ini hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada. Amin. Sadar bila ku ada, kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Amin. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Segenap hidup kami mau persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan Tuhan. Kami mau persembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Mari bersama-sama angkat suara kita. Katakan, amin. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati, dengan rendah hati
ku persembahkan. Kami sadar kami hidup Tuhan. Amin. Haleluya. Sadar bila Ku ada semua karena anugerah. Oh, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin, amin. Kekuatan. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, haleluya, adalah penyembahan yang bersih. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidup kami adalah penyembahan, dipersembahkan hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Seluruh hidup kami, segenap jiwa kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu lah segala pujian, bagi-Mu lah segala kehormatan, bagi-Mu lah segala penyembahan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, amin. Amin, 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 amin. Kami memuji Engkau Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Mulut kami menyembah Engkau Tuhan. Mulut kami memuliakan
dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah, kita puji Dia. Amin, amin. Yesus, amin. Kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kami sembah Yes, Tuhan. sebagai Raja. Berdiri. Berdiri Amin. Haleluya. ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi sama-sama. Yesus, Yesus, kami puja, Kami sembah sebagai Raja. Berdiri kami ditinggikan dan dipuji. Semua katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuhita. Haleluya. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah sembah. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Haleluya. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sekali lagi, sembah dan puji. Amin. Haleluya. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Amin, haleluya. Oh, amin, 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 amin. Kaulah yang layak dipuji, Kau layak dipuja, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di tengah kami pagi hari. Terima kasih. Oh, glory, glory, haleluya. Amen. Ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin, kasih amin. Bapak.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan hati Benar, kami, Tuhan. pikiran Amin. kami. Puji Tuhan. Layakan kami Amin. Tuhan, Amin. kami mendengar akan firman-Mu Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami Puji rindu Tuhan mendengar Haleluya. firman-Mu. Amin. Janji-janji-Mu kami Yes. dengar Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Terima kasih Urapi Tuhan hamba-Mu Yesus. Terima kasih. yang akan membawakan Puji firman-Mu Tuhan. Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Terima terima kasih, kasih Bapa. Kami siap menerima berkat-berkat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat pagi. Selamat salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kembali pegang Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Amin. Pegang Alkitab kita. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya 55. Firman Allah akan berbicara tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Membaca sama-sama kita ini ya. Puji Tuhan. Oke, sudah dapat ya. Dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ulang lagi saudara. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berbicara tentang rancangan Tuhan. Saudara, saya percaya kita juga punya rancangan. Kata rancangan ini sama dengan rencana, planning, ya. Rancangan. Jadi sesuatu yang kita rencanakan untuk dilakukan, ya, sesuatu yang akan kita lakukan ke depan, ya, next. Nah, itu namanya rancangan. Nah, saya percaya kita juga pasti punya rencana. Ya, kita pasti punya rancangan. Baik dalam pribadi kita. Nah, rancangan itu ada yang rencana jangka pendek, ada yang rencana kita itu jangka menengah, ada juga yang jauh, ya, itu biasa disebut rancangan apa? Jangka panjang, ya, jangka panjang. Nah, saudara, silakan. Firman Allah tidak melarang juga kita untuk merencanakan sesuatu, ya. Firman Allah tidak melarang kita untuk merancangkan sesuatu di hari depan. Tetapi saudara harus ingat juga bahwa Allah punya rancangan untuk hidup kita. Amin. Allah punya rancangan untuk setiap pribadi kita. Allah punya rancangan untuk keluarga kita. Allah punya rancangan untuk hidup kita, saudara. Please, saudara boleh berencana, tapi Allah sudah berencana untuk kita. Saudara tahu apa rencana Allah itu? Mari kita buka di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Coba tolong dibacakan. Istri saya tolong bacakan. Saudara boleh juga baca di rumah. Yeremia 29. Saudara mesti ketahui apa rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sampai situ dulu ya.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi maksudnya Tuhan tahu persis, atau firman Allah dalam terjemahan lain dia mengatakan bahwa aku sudah punya rancangan untuk hidupmu, dan aku tahu persis, aku yang mengatur, aku yang merencanakan sesuatu tentang hidup saudara, dan apa yang akan terjadi dengan hidup kita di hari yang akan datang. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah mengenai hidup kita. Lanjut. Rancangan apa itu? Yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan. Yes. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Apa saudara rancangan Allah buat kita? Damai sejahtera. Apalagi? Bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh. Hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Allah buat kita. Baik itu rancangan masa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sudah Allah rancangkan untuk kita. Dan pasti firman Allah itu katakan mendatangkan damai sejahtera, penuh harapan. Beberapa terjemahan mengatakan gilang gemilang, masa depan yang cerah, bukan suram. Jadi kalau ada yang saat ini karena masalah persoalan membuat saudara menjadi putus asa, tidak berdaya, dan seolah-olah di depan saudara itu sudah kabut gelap, ya, bahkan tidak ada harapan, keliru saudara, keliru. Tuhan punya rancangan untuk setiap pribadi kita itu masa depan yang cerah. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam terjemahan di dalam Roma 8 ayat 28 kemarin dikatakan, boleh kita baca sekali lagi tidak apa-apa, supaya kita tahu persis rancangan Allah buat hidup kita saudara ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yes, amin, untuk mendatangkan kebaikan, amin, bagi mereka yang mengasihi Dia, amin, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Jadi Amin. puji Tuhan, amin saudara ya. Jadi Allah mengatur, turut bekerja, atau Allah mengatur semua jalan kita ke depan. Yang jangka pendek, jangka menengah, Allah sebenarnya sudah atur kita semua. Allah merancangkan segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, saya teringat satu kisah ya. Satu kisah nyata, ini kisah nyata, kesaksian dari salah seorang dokter ya. Namanya Dr. Mark ya. Dia menceritakan saudara pengalaman hidupnya. Pada satu ketika, ini Dr. Mark ini dia adalah seorang spesialis kanker ya, spesialis kanker. Dan dalam karir hidupnya ya, satu ketika dia menemukan satu teknologi kedokteran, satu penemuan lah ya, satu penemuan untuk bisa menyembuhkan salah satu jenis kanker. Dan kemudian saudara, penemuan dia itu dia publikasikan, dan kemudian sampai satu ketika ya, dia mendapat satu undangan. Dr. Mark ini dia mendapat satu undangan untuk menghadiri satu konferensi di salah satu kota besar yang jauh dari kota tempat dia tinggal. Nah saudara, ternyata dalam undangan itu dia membaca sebuah notes, catatan di situ, bahwa sekaligus dia akan mendapatkan satu reward, satu penghargaan, satu hadiah atau penghargaan atas penemuannya ini, ya, atas penemuan. Waduh, ketika dia baca ini dia sangat antusias, dia sangat senang sekali karena ada penghargaan buat karya dia. Ya. Nah, saudara, akhirnya
dia sudah pesan tiket, dia sudah beli tiket, sampailah pada hari H di mana dia akan mengikuti konferensi ini sekaligus mendapat penghargaan. Wah, itu dari sekian banyak dokter-dokter di seluruh dunia, saudara. Nah, sudah naik dia dari ketika dia take off, kira-kira 2 jam dia sudah dalam penerbangan. Tahu-tahu itu pesawat itu mengalami kerusakan di udara. Pesawat yang dia tumpangi itu mengalami kerusakan di udara. Dan kemudian saudara, pilot yang bertanggung jawab di situ mengambil keputusan untuk melakukan pendaratan darurat di salah satu bandara yang terdekat di mana mereka mengalami kerusakan di atas itu. Akhirnya saudara mendaratlah secara darurat ini pesawat ini. Nah, saudara, ketika mereka mendarat, ya, landing dia kemudian dia cepat-cepat keluar ketika dia keluar, ya, ternyata pesawat itu rusak memang dan tidak bisa terbang lagi. Dan akhirnya saudara, dia pergi ke bagian kasir sebuah penerbangan dan dia tanya di situ, ini pesawat yang tercepat, maksudnya yang waktunya paling cepat untuk hari ini terbang ke kota ini jam berapa, dia tanya. Ternyata setelah dia dapati saudara informasi bahwa nanti sekitar 10 jam lagi. Wah, betapa sedihnya ini Dokter Mark, karena apa? Dia lihat jam, saudara, tidak terkejar lagi acara itu kalau harus menunggu 10 jam lagi. Tapi kemudian dia cerita kepada orang itu, dan orang itu bilang, oh Bapak, kalau Bapak mau kejar waktu, Bapak itu sewa mobil aja. Kemudian Bapak bisa kendarai mobil itu sampai karena hanya bisa menempuh sekitar 4 jam, dia bilang. Karena menempuh perjalanan sekitar 4 jam. Dan akhirnya saudara, karena saking antusiasnya ini Dokter Mark ini untuk kemudian hadir dan menerima penghargaan, dia sewa mobil dan kemudian dia sendiri mengendarai kendaraan ini dengan harapan 4 jam dia sudah tiba di sana. Saudara, baru saja hitungan beberapa menit, saudara, ya, berapa menit dia keluar dari kota itu, ya, tiba-tiba saudara turun badai dan hujan yang lebat, sampai saking lebatnya itu hujan, saudara, itu kaca mobil di depan itu sudah kabur dan sulit sekali dia untuk memandang ke depan. Saking lebatnya itu hujan dan badai yang menghantam di daerah itu. Saudara, akhirnya ya tanpa dia sadar, dia lihat petunjuk di jalan yang sudah susah dilihat. Tanpa dia sadar sebenarnya, ya, dia sudah melewati jalan yang harusnya dia belok ke arah kota di mana dia mau tuju. Dan akhirnya saudara, makin lama dia lihat kok jalan makin sempit. Dan sudah kira-kira 2 jam perjalanan baru dia sadar bahwa dia sudah tersesat. Hujan masih kuat, ya, masih lebat. Dia sadar dia sudah tersesat. Kenapa? Karena dia lihat itu jalan sudah makin sempit dan arahnya bukan lagi ke kota, tapi arah jalan itu sudah menuju ke kampung, ya, ke kampung. Akhirnya saudara, dia lihat sudah sekitar 2 jam dia punya perjalanan itu. Akhirnya dia merasa lapar, dia merasa haus, dan akhirnya dia berencana untuk menepi dan mencari rumah yang bisa kira-kira dia singgahi. Karena sudah di daerah terpencil, saudara, dia cari-cari dan akhirnya dia melihat, ketika dia sedikit menepi, dia lihat ada sebuah pondok di situ. Ya, rumahnya tidak besar, cuma pondok kecil. Kemudian dia mampir karena masih hujan, saudara, dia sempat bahas satu bajunya. Kemudian dia mampir di situ, dia ketuk itu pintu dan kemudian keluarlah seorang ibu. Dan kemudian ibu ini mempersilahkan dia masuk. Dan kemudian bapak ini menceritakan, wah, dia ada mau ke satu kota, tapi dia terhalang ini dia tersesat. Dan akhirnya ibu ini menawarkan dia untuk duduk dulu dan kemudian disajikanlah minuman dan roti kering, ya, roti kering. Dan kemudian saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba ibu ini datang mendekati ini Dokter Mark ini, yang dia belum tahu, ya. Ibu ini berkata, Pak,
Bapak mau saya ajak untuk kita berdoa bersama. Bapak mau kita serahkan juga, kita doakan juga masalah yang sedang Bapak hadapi ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Ini Dokter Mark ini dia bilang, maaf Bu, bukan saya tidak menghargai ajakan Ibu untuk berdoa, tetapi hidup saya selama ini sudah jauh dari apa yang Ibu sebut berdoa. Selama ini hidup saya sudah ditentukan oleh apa yang saya pikirkan. Mungkin karena dia pintar, ya, dia pandai. Jadi hidup saya ini sudah diatur oleh apa yang saya pikirkan, bukan lagi oleh doa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Bapak ini silakan Ibu pergi dan berdoa. Ya, saya akan tunggu di sini. Tapi ibu ini dia tidak masuk kamar dan kemudian dia pergi ke salah satu bagian ruangan. Ya, di ruangan itu, karena ruangannya kecil, saudara. Dan kemudian ibu ini mulai berdoa. Dokter Mark ini memperhatikan ibu ini berdoa sambil dia makan dan minum roti dan air itu, saudara. Nah, ini dokter ini matanya tertuju ke depan ibu ini. Ibu ini sedang berdoa dan sedang menghadap satu tempat tidur kecil yang ada di depan ibu ini. Dan dokter ini memperhatikan ternyata di depan situ ada seorang anak kecil yang terbaring. Dan ternyata kepada anak inilah ibu menghadap dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, dokter ini penasaran dan kemudian dia mendekat dan dia tanya, ibu sedang berdoa apa? Dan kemudian siapa anak ini? Ibu ini kemudian menjawab pertanyaan ini dokter ini. Pak, saya sudah sekian lama berdoa kepada Tuhan untuk anak saya ini, karena dia menderita sakit. Sudah lama dia menderita sakit. Dan setelah saya periksa dan setelah saya bawa ke dokter mengatakan bahwa ke salah satu rumah sakit yang dekat dari tempat dia, ternyata dikatakan bahwa dia menderita satu jenis penyakit kanker. Dia menderita satu penyakit kanker, saudara. Dan menurut informasi kata ibu ini, hanya ada satu dokter yang bisa menangani penyakit kanker ini. Saya dengar nama dokter itu Dokter Mark. Tapi apalah daya saya. Saya tidak punya biaya, saya tidak punya dana untuk membawa berobat anak saya ini. Kalaupun saya punya biaya, saya pun tidak tahu di mana Dokter Mark itu berada. Informasi yang saya dengar, dia itu jauh sekali di kota mana, ya. Tetapi kata ibu ini, saya tidak akan berhenti berdoa kepada Tuhan saya. Iman saya tidak akan bisa digagalkan oleh karena situasi dan kondisi. Saya percaya Tuhan tetap menolong saya. Sementara ibu ini berkata-kata demikian, tiba-tiba itu Dokter Mark ini, dia sudah menangis, dia meneteskan air mata dan menangis. Dan keluarlah kalimat di Dokter Mark ini, di mulut Dokter Mark ini, God is great. Allah, Tuhan Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bisa mengikuti dan bisa mengerti jalur cerita ini. Bagaimana Tuhan merancangkan segalanya. Saudara ingat, dokter ini dia mulai merenung. Ibu ini tidak tahu bahwa dialah Dokter Mark, dan dokter ini mulai merenung bagaimana perjalanan dia sampai di tempat itu. Dia sudah ada di pesawat 2 jam, saudara. Tahu-tahu pesawat itu mengalami kerusakan dan kemudian dia mendarat, mereka mendarat darurat. Dan kemudian dia dibawa untuk sewa mobil. Dan kemudian dia dibawa dalam perjalanan dan kemudian menghadapi badai, hujan lebat. Dan akhirnya dia tersesat dan sampailah dia di rumah itu. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, akhirnya Dokter Mark ini menyimpulkan, Tuhanlah yang bawa dia.
Tuhanlah yang rancangkan perjalanan hidupnya sampai dia tiba di rumah ibu ini. Karena dia Tuhan punya rencana. Dan apa yang terjadi? Dokter ini kemudian dia berkata, Tuhan maha besar. Dan singkat dari kisah ini saudara, dokter ini kemudian berkata kepada ibu ini, Bu, sayalah dokter Mark yang ibu sebutkan tadi. Saya tahu Tuhanlah yang bawa saya datang dan sampai di tempat ini. Dan itu bukan terjadi secara kebetulan. Dan sejak saat itu saudara, pertama, ternyata doa ibu ini dijawab oleh Tuhan. Dengar baik-baik ya. Tuhan punya rancangan untuk ibu ini dan anaknya luar biasa. Saudara, kalau saudara punya pergumulan sakit, saudara punya masalah persoalan hidup apapun itu, engkau sudah menghadapi jalan buntu dan engkau tidak bisa menjangkau itu, rancanganmu tidak akan sampai ke situ. Ingat, masih ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Kalau ibu ini tidak bisa menemukan dokter Mark, Tuhan yang bisa bawa dokter Mark datang langsung ke rumah ibu ini dan menangani anak ini. Kalau saudara tidak mampu untuk menjangkau, rancangan saudara itu terbatas. Tuhan punya rancangan jauh lebih tinggi dari langit dan bumi. Itu rancangan Tuhan. Bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Dan Tuhan bisa lakukan itu dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya jangan putus asa. Dan akhirnya saudara, Tuhan dokter Mark kemudian menangani anak ini dan dia mengalami kesembuhan. Yang pertama, Tuhan jawab doa ibu ini. Amin saudara. Ya, yang kedua apa? Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan, menolong kita. Kalau Tuhan bisa pakai dokter Mark ini untuk sembuhkan kanker anak ini, Tuhan juga punya banyak cara saudara untuk menyembuhkan kita. Ya, dengan segala macam cara, karena di rancangan Tuhan itu banyak cara untuk bisa melakukan mujizatnya atas kita. Satu pintu tertutup, ada pintu yang lain yang Tuhan bisa buka untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, untuk memulihkan saudara, untuk menyembuhkan saudara. Kalau orang lain tidak bisa, ada orang lain yang lain lagi yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Itu rancangan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, banyak kali memang apa yang Tuhan lakukan itu tidak terpikir oleh pikiran kita, tidak terjangkau oleh pikiran kita, terlalu jauh kata firman Allah. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah saudara perbedaan rencana kita dengan rancangan Tuhan. Yang Tuhan mau tetaplah kita berdoa. Kalau saudara berdoa, yang Tuhan mau setia dan tekunlah dengan Tuhan. Dan yang berikut saudara apa? Ternyata Tuhan punya rancangan pribadi buat dokter Mark ini. Ya, Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah merancangkan, yang kemudian akhirnya selama ini dia terikat dengan cara berpikir kepintaran dia, begitu mengandalkan kekuatan kepintaran dia. Lewat pengalaman rancangan Tuhan ini, Tuhan ubahkan dokter Mark sampai akhirnya apa? Dia berkata, God is great. Tuhan maha besar, Allah maha besar. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudara. Lihat ya, bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu. Saudara, jalan hidup kita juga seperti itu. Kalau kita Tuhan sedang bawa ada di pesawat, tahu-tahu mengalami kerusakan, jangan takut saudara, jangan aduh Tuhan, kok Tuhan bawa saya dengan kondisi pesawat seperti ini. Tuhan bawa saudara menghadapi angin badai, hujan lebat yang menghalangi jalan hidup saudara. Jangan bersungut, jangan mengeluh. Itu sebenarnya adalah bagian Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk saudara. Itu adalah rancangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, tantangan hidup hari-hari ini, kuatkan hatimu, tetap berdiri tegak, melangkah maju. Masalah itu adalah berkat untuk kita. Persoalan itu adalah jalan Tuhan untuk menyatakan mujizatnya atas kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Percaya yang pasti mujizat Tuhan masih terjadi di tengah kita. Amin saudara, puji Tuhan ya. Itu sebabnya mari hiduplah dalam jalan dan rancangan Tuhan. Walaupun itu jauh dari pikiran kita, jauh dari jangkauan berpikir kita, itu berbeda dengan rencana kita, tapi tetaplah kita mau hidup dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan, puji Tuhan, amin, amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saudara, hiduplah dalam rancangan Tuhan hari-hari ini. Karena rancangan Tuhan itu masa depan yang cerah. Rancangan Tuhan itu masa depan yang hilang gemilang, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, mara bahaya, tetapi masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan sudah merencanakan kesembuhan, pemulihan buat saudara yang sakit. Tuhan sedang merencanakan pemulihan dan kesembuhan bagi engkau yang sakit. Tuhan sudah merencanakan untuk diberkati bagi saudara yang mengalami pintu tertutup. Ada pintu lain yang Tuhan sudah siapkan untuk terbuka bagi kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 haleluya. puji Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin, 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 amin. Yes, amin. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya. Angkat dan dipulihkannya. Saudara, apa persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apa masalah yang sedang kau hadapi? Sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pergumulan apapun. Ingat, Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dia sudah sediakan yang terbaik untuk kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, tidak pernah timbul dari hati kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang mulai lemah, kuatkan hatimu. Saudara yang putus asa, bangkit, bangkit, bangkit. Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa dalam hidup kita. Bagi Tuhan masih ada mujizat, mujizat Allah, mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Amin, amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin, amin, amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Nyanyi dengan iman. Haleluya. Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah kita pagi hari ini. Kuasa mujizat Tuhan sedang terjadi di tengah kita. Bangkitkan iman percaya kami Tuhan. Bangkitkan iman percaya kami. Untuk kami tetap percaya bahwa Engkau punya rancangan yang indah dan luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi saudara yang mau angkat tangan, boleh angkat tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tidak mungkin. Ya Rabbah takkan ya Rabbah sih, ya Rabbah ya masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sediakan buat kita. Amin, amin. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau engkau sampai saat ini sudah berdoa tetapi belum ada jawaban, jangan berhenti untuk berdoa. Teruslah berdoa. Ada cara Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu untuk menyatakan bahwa Dia itu Allah yang besar, Dia itu Allah yang dahsyat, Dia itu Allah yang luar biasa. Dia Allah Maha Kuasa, Dia Allah Jehovah Jireh, Dia Allah yang Shaddai, Dia Allah Jehovah Nissi. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima jamaah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya jamaah Tuhan terjadi di tengah kami saat ini. Kami percaya mujizat sedang dikerjakan bagi anak-anakmu, bagi mereka yang sakit.
saudara kami Mimi di Ngabang secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit apapun yang kau sedang derita saat ini dipulihkan sampai sempurna dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan juga Pak Deki yang ada di Cibinong, Bogor sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan secara sempurna sakit stroke yang dia alami saat ini Tuhan sedang menjamah. Yesus, darah Yesus sedang bekerja dalam tubuhnya untuk dia mengalami pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkitkan semangat Pak Deki di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan dan puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang Puji Tuhan, mustahil. puji Tuhan, puji Bagi Tuhan. Tuhan semuanya mungkin di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Rancanganmu adalah rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami ada dalam rancanganmu, dalam rancanganmu yang penuh harapan, rancanganmu yang indah bagi kami Tuhan. Dan bukan rancangan kecelakaan mara bahaya, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa kami yang sangat baik, Engkau Bapa kami yang dahsyat, Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua, keluarga besar kami, sana pemilik kami, dimanapun mereka berada, ada dalam rancangan-Mu Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak kami, khususnya dalam kuliah mereka, dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga anak-anak kami. Kami percaya Tuhan ada rancangan yang indah bagi mereka Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus mereka Bapa. Oh, kuasai hati pikiran setiap anak-anak kami ini Bapa, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang berada di dalam pelayanan dan mereka berada dalam perlindungan-Mu. Mereka tidak terpengaruh kepada dunia ini, kepada lingkungan, kepada jejer media sosial. Kami berdoa Tuhan, kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Jamah anak-anak kami Tuhan. Amin, 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 amin. Jamah mereka Tuhan, hati mereka Tuhan biarlah terpaut kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan bagi anak-anak kami. Kami sebagai orang tua terbatas untuk mengawasi anak-anak kami, tapi kami percaya Engkau menjaga, memelihara mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, pengenalan roh yang takut akan Engkau bagi anak-anak kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang pintar, yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah bagi anak-anak kami ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah keluarga kami masing-masing. Suami kami diberkati Tuhan, istri kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, keluarga kami dalam lindungan Tuhan, dalam penjagaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami Tuhan selalu dalam lindungan naungan kuasa Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap kami, keluarga-keluarga, jemaat Tuhan hamba dimanapun berada. Diberkatilah Tuhan, punya cara untuk memberkati, membuka jalan berkat, pintu berkat buat setiap kami. Oh, di dalam nama Yesus Kristus, keluarga
diberkati dengan segala apa yang Tuhan sudah sediakan buat dia, pekerjaan, karir dia, usaha, bisnis dia, anak-anaknya, keluarganya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Engkau akan perluas wilayahnya, engkau perluas daerah bisnis, usaha, pekerjaan, apapun itu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan hari ini sekali lagi Tuhan, keluarga, suami istri, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami rongrongan dari iblis setan yang mengganggu kebahagiaan rumah tangga Kristen. Kami mau berdoa dalam nama Yesus agar itu bungkus kami, jemaat dan keluarga kami dipagari, proteksi oleh Engkau Tuhan. Oh, kami tolak segala roh perceraian, kami tolak segala roh perselingkuhan di dalam nama Yesus. Roh perzinahan kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Menjauh dari keluarga kami, menjauh dari keluarga hamba-hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aman, terlindung Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk apapun pergumulan pribadi kami, lepas pribadi. Kami percaya rancangan Tuhan itu indah bagi kami. Tuhan sudah sediakan jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih. Kami mau deklarasikan Tuhan untuk bangsa kami yang hari-hari ini sedang terus dalam pergumulan untuk situasi keamanan, situasi politik, situasi sosial, situasi ekonomi. Sebab itu kami mau deklarasikan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara bisa ikuti sama-sama ya. Puji Tuhan, dengan iman kita mau sama-sama katakan, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Indonesia Tuhan. dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Indonesia Tuhan. bagi kemuliaan Indonesia dilawati Tuhan. Indonesia dilawat Oh, Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh percaya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Hatiku percaya. Amin, amin, amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, Saat ku tak melihat jalan, kami percaya kepadamu Tuhan. saat ku tak mengenal dadamu, namun tetap ku pegang janji. Tetaplah pegang janji Tuhan. Amin. Mari sama-sama sekali lagi. Saat ku tak melihat, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji-Mu. pengharapanku. Mari bersama katakan, hatiku Hatiku percaya. Dengan iman katakan, hatiku percaya. Yes, amen. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya, hati kami percaya. Berkat-Mu ada atas kami, pemeliharaan pertolongan Tuhan ada atas kami. Sepanjang hari ini kami akan melihat, bahkan kami akan mengalami kebesaran kasih dan kuasa Tuhan terjadi bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga kami semuanya, bagi jemaat yang Tuhan percayakan kami layani. Terima kasih. Jagai, proteksi kami, lindungi kami Tuhan, sehingga kami benar-benar aman bersama dengan Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami pikirkan, diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns, seven time. Go. Jesus reigns. 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 Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi apa? Semangat, semangat.